Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian aspek keuangan. Keuangan atau dalam bahasa Inggris yaitu finance mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka. Aspek keuangan juga merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dana. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, seperti dari modal sendiri atau dari modal pinjaman atau keduanya. Pilihan apakah menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman atau gabungan dari keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dari kebijakan pemilik usaha. Pertimbangannya tidak lain adalah untung ruginya jika menggunakan salah satu modal atau dengan modal gabungan. Dapat dilihat dari segi sumber asalnya, modal terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama modal asing atau modal pinjaman, dan yang kedua yaitu modal sendiri. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Sumber dana dari modal asing yang dapat diperoleh antara lain yaitu pinjaman dari dunia perbankan, kemudian pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian pinjaman dari perusahaan non-bank. Yang kedua yaitu modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik tertutup ataupun terbuka. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, kemudian dari cadangan laba, kemudian atau dari laba yang belum dibagi. Selanjutnya yaitu biaya kebutuhan investasi. Biaya kebutuhan investasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu biaya prainvestasi yang terdiri dari biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin. Yang kedua yaitu biaya pembelian aktiva tetap. Biaya pembelian aktiva tetap dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu aktiva tetap berwujud seperti tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, dan lainnya. Yang kedua yaitu aktiva tetap tidak berwujud seperti goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek pedagang. Yang ketiga yaitu biaya operasional. Biaya operasional ini terdiri dari upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya. Arus kas atau cash flow. Arus kas ini merupakan jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Dalam hal ini, investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. Pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Yang kedua, kas digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo. Yang ketiga, kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. Dan yang terakhir, jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari initial cash flow, operational cash flow, dan terminal cash flow. Materi terakhir yaitu rasio keuangan. Pengertian laporan keuangan. Pada praktiknya, setiap perusahaan baik bank maupun non-bank pada suatu waktu atau periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. Secara umum, pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan adalah sebagai berikut: memberikan informasi keuangan, jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva. 2. Jumlah kewajiban, jenis-jenis kewajiban dan jumlah modal.
Ketiga, memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh, sumber-sumber pendapatan. 4. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan adalah jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. 5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. 6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan neraca. Dalam laporan keuangan neraca terdapat 3 macam bentuk, yaitu bentuk skonto atau horizontal atau sering disebut dalam bahasa Inggrisnya akun form. Yang kedua, bentuk laporan atau vertikal atau report form. Yang ketiga, bentuk lainnya dengan posisi dan kebutuhan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu bentuk laporan laba rugi. Nah, khususnya untuk laporan laba atau rugi hanya memiliki 2 macam, yaitu bentuk tunggal dan bentuk majemuk. Nah, selanjutnya itu ada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama itu kreditor, yang kedua pemegang saham, yang ketiga pemerintah, yang keempat manajemen, dan yang kelima karyawan. Terus jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, ketiga laporan arus kas, dan yang keempat laporan perubahan modal. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.